Sahabat HR Channel, berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi, serta memberi informasi seputar budaya dan keanekaragaman dari berbagai belahan dunia. Sahabat HR Channel, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang fakta menarik Pulau Nusa Kambangan. Namun sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah, yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap, dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Adapun selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusa Kambangan, bernama Segara Anakan, sedangkan luas pulau ini mencapai 210 km persegi, atau sekitar 21.000 hektar. Sahabat HR Channel, sejarah Pulau Nusa Kambangan. Pulau itu dinyatakan terlarang pada tahun 1905 oleh Belanda. Pulau ini dijadikan pulau penjara pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintah kolonial membangun penjara di pulau itu untuk para penjahat. Penjara di Nusa Kambangan dibuka pada pertengahan 1920-an oleh penguasa kolonial Belanda di Indonesia. Penggunaannya sebagai pulau penjara berlanjut setelah kemerdekaan. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, ratusan pembangkang politik dipenjarakan di pulau itu. Sebagian besar tahanan politik, anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang atau simpatisan. Para tahanan ini tidak pernah diadili, dan banyak dari mereka meninggal karena kelaparan atau sakit. Pada tahun 1996, pulau ini dibuka untuk umum sebagai tujuan wisata. Pulau ini juga terlibat dalam penanganan pengungsi. Sekitar 140 pengungsi Afghanistan ditahan di pulau itu setelah perahu mereka, yang sedang dalam perjalanan menuju Pulau Christmas, Australia, tenggelam di laut lepas pada tanggal 17 Agustus tahun 2001. Namun, lebih dari 90 pengungsi ini kemudian melarikan diri pada tanggal 19 September tahun 2001, berlayar dengan perahu nelayan kecil dan diyakini menuju Australia. Pulau ini terkena dampak gempa bumi dan tsunami Pangandaran 2006, ketika gempa bawah laut berkekuatan 7,7 terjadi di lepas pantai Jawa Barat. Sedikitnya 11 penduduk desa hilang dan 8 orang tewas dalam tsunami berikutnya, 2 diantaranya adalah tahanan di salah satu penjara permisan. Setidaknya 15 narapidana di Nusa Kambangan juga hilang. Pulau Nusa Kambangan sering dianggap sebagai pulau misterius dan memiliki beberapa fakta menarik yang bisa sahabat simak berikut ini. 1. Melansir dari laman Kemenkumham, pulau ini menjadi lokasi dibangunnya beberapa lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Kelas 2A, Besi, Lapas 2A, Narkotika, Lapas 2A, Kembang Kuning, Lapas 2A, Permisan, Lapas 2A, Pasir Putih, Lapas Kelas 2A, Karanganyar, serta Lapas Kelas 2B, terbuka. Adapun Lapas High Risk, yang dibangun di pulau ini dikenal memiliki sistem keamanan maksimum dengan konstruksi bangunan dan tembok keliling berlapis. Tak hanya tahanan kriminal berat, namun lapas ini juga berfungsi sebagai lapas untuk kasus narkoba. 2. Tempat dilakukannya eksekusi mati. Pulau Nusa Kambangan juga menjadi salah satu tempat dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati karena lokasinya yang sunyi dan tersembunyi. Terdapat sel khusus isolasi bagi para terpidana mati dengan eksekusi yang dilakukan menggunakan regu tembak. Beberapa peristiwa eksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan yang menyita perhatian dunia adalah pelaksanaan hukuman bagi trio teroris terkenal yang bertanggung jawab atas bom Bali, Imam Samudra, Amrozi, dan Mukhlas pada tahun 2008. Ada pula eksekusi mati gembong narkoba bernama Freddy Budiman, yang dilakukan pada tanggal 29 Juli tahun 2016, disusul eksekusi Miuran Sukumaran dan Andrew Chan Australia pada tanggal 29 April tahun 2015. 3. Pernah dijuluki Pulau Bunga-Bungaan. Pada masa lampau sekitar tahun 1580-an, Nusa Kambangan pernah ditemukan oleh keluarga istana dinasti Mataram. Menilik sejarahnya, Nusa Kambangan pernah dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual oleh kerabat dinasti Mataram. Kemudian, Amangkurat pertama juga pernah memerintah pengawalnya yang bernama Kipranataka, pergi ke pulau itu untuk mencari bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma dipercaya mampu mengembalikan tahta Amangkurat pertama,
yang saat itu sedang dalam pelarian ke Tegal karena Istana Kartasura telah diduduki oleh penguasa Madura, Raden Trunojoyo. Berawal dari pencarian bunga wijaya inilah kemudian Pulau Nusa Kambangan juga dijuluki sebagai Pulau Bunga-bungaan. 4. Terbuka bagi wisatawan. Meski kesan tertutup dan ketat terasa dari pulau ini, tapi ternyata sebagian kawasannya terbuka untuk berwisata. Baik pemandu wisata dan juga pedagang di sekitar pulau ini merupakan para napi yang melakukan asimilasi sebelum nantinya dibebaskan. Souvenir khas yang ditawarkan antara lain kerajinan dan batu akik khas Pulau Nusa Kambangan, Pantai Cimiring dan Pantai Permisan, serta Goa Ratu, Goa Putri, dan Goa Masigit Selo yang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang datang berkunjung ke pulau ini. Akses kapal ke pulau ini melalui Pelabuhan Wijayapura Cilacap menuju Pelabuhan Sodong Nusa Kambangan dengan waktu tempuh 15 menit saja. 5. Penambangan kapur. Di sisi Pulau Nusa Kambangan juga terlihat aktivitas industri yang berupa kegiatan penambangan. Daerah Kares di pulau ini ternyata menyimpan potensi besar sehingga digunakan sebagai bahan baku industri. Hasil tambang pegunungan kapur di Pulau Nusa Kambangan ini digunakan sebagai bahan baku industri semen. Adapun pengangkutan hasil aktivitas tambang dari pulau ini dilakukan melalui jalur laut. 6. Pelindung dari ancaman tsunami. Pulau Nusa Kambangan juga dianggap sebagai benteng penjaga kota Cilacap dari ancaman tsunami. Seperti wilayah di pesisir selatan Pulau Jawa lainnya, potensi tsunami akibat gempa dari aktivitas zona subduksi cukup besar. Namun pada peristiwa tsunami Pangandaran 2006, kota Cilacap yang wilayahnya berada di dekat pantai tidak terdampak gelombang ini. Keberadaan Pulau Nusa Kambangan sangat membantu mengurangi risiko gelombang tinggi air laut masuk ke daratan, begitu juga potensi angin kencang dari arah laut. Sahabat HR Channel, sekian dulu pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat, terima kasih.